Halo sobat, selamat datang kembali di YouTube channel YP Parvis. Sebelumnya aku ucapkan terima kasih banyak kepada sobat yang sudah klik video ini, dan jangan lupa untuk selalu dukung channel ini agar semakin berkembang dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Dan aku ucapkan terima kasih banyak kepada sobat yang sudah subscribe channel ini. Semoga kebaikan sobat semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah sobat, di video kali ini aku mau share tentang kesalahan membuat kandang kambing. Jadi bagi sobat semua yang mau membuat kandang kambing, sebaiknya dipikirkan dulu konsepnya agar tidak terjadi kesalahan seperti yang dialami oleh aku. Dan kesalahan ini baru aku sadari setelah kambingnya itu mulai banyak. Nah jadi untuk sobat semua, sebelum membuat kandang kambing sebaiknya diperhatikan dulu untuk konsepnya dan juga untuk kebutuhannya. Jadi jangan sampai terjadi kesalahan seperti yang aku alami ini. Dan berikut adalah beberapa poin yang akan aku sampaikan terkait kesalahan dalam membuat kandang kambing. Nah, poin yang pertama yaitu adalah tentang kamar atau sekat. Jadi sebelumnya aku membuat kandang kambing ini seperti ini. Jadi untuk kalau di kandang ayam itu namanya jenis kandang umbaran. Jadi di dalam satu ruangan ini ada beberapa kambing yang ada di dalamnya. Nah, jika kambingnya masih sedikit, ini tidak akan menjadi masalah. Tapi akan menjadi masalah ketika kambingnya sudah mulai bertambah atau sudah mulai banyak, atau kambingnya sudah mulai beranak. Seperti contoh ini, ketika indukan kambingnya sudah beranak semua dan kambingnya bertambah banyak, otomatis untuk kambing-kambing ini akan ribut, saling beradu gitu. Jadi tidak akur satu sama lain. Ya, ketika kambing sudah mulai bertambah banyak dan ada kambing yang baru lahir, maka keselamatannya tentu terancam karena rentan tertimpa ataupun diseruduk oleh kambing-kambing lainnya yang sudah lebih dulu dewasa. Makanya di sini seharusnya untuk membuat kandang kambing itu harus dari awal itu harus dibuat satu kamar untuk satu indukan kambing atau satu kambing. Dan lebih bagus lagi kalau di kamar itu diberikan tutup, jadi supaya lebih mudah untuk keluar masuk untuk kambingnya. Nah, yang aku alami ini ketika kambing sudah mulai banyak baru dibuatkan kamar atau sekatan ini. Jadi untuk sekatan ini jadinya tidak efisien dan jadi kurang nyaman. Seperti contoh ini, untuk lebar sekatan ini kurang lebih ada sekitar 80 cm. Untuk kambing yang berukuran sedang maupun kecil, ini idealnya untuk kamar atau sekatan kambing ini itu berukuran lebarnya sekitar 100 cm dan untuk panjangnya 1,5 meter itu sudah cukup ideal. Ukuran segitu sudah sangat nyaman dan untuk kambingnya juga sudah sedikit leluasa di dalam ruangannya, seperti itu. Untuk yang aku ini bisa dibilang ini agak sempit dan tidak terlalu nyaman. Jadi ini bukan contoh yang baik untuk satu ruangan kandang kambing. Tetapi mau bagaimana lagi, sekarang kambingnya sudah bertambah, mau tidak mau aku harus membuatkan sekat untuk kandang kambingnya. Aku buatkan 3 sekatan kandang kambing. Sekarang indukan kambing yang warna putih ini melahirkan lagi dan anaknya 2. Otomatis ini untuk kamarnya harus disekat lagi dan tidak bisa untuk diumbar lagi seperti ini. Nah, ini disekat lagi, kemungkinan besar
sekatannya akan sama seperti ini, yaitu dengan ukuran lebar 80 kali 150 cm. Untuk indukan kambing dengan 2 anakan kambing, untuk ukuran segitu tidak nyaman untuk ditempati. Lalu poin yang berikutnya yaitu mengenai tinggi kandang kambing. Ini seperti contoh yang ada di kandang kambingku ini. Untuk tinggi belakangnya itu 170 cm, dan untuk dari tanah ke lantai itu kurang lebih 70 cm. Berarti dari lantai ke atap itu sisa 100 cm. Nah, dengan tinggi seperti itu, otomatis ketika kita masuk ke dalam kandang kambing tentu tidak akan nyaman dan tidak bisa berdiri, harus jongkok atau setengah berdiri. Baru aku rasakan sekarang karena beberapa kali aku masuk ke dalam kandang kambing ini sangat tidak nyaman karena aku harus jongkok untuk jalan dari sini sampai ke belakang sana. Untuk di kandang kambing sendiri itu pasti harus kita bersihkan 1 minggu sekali, pasti kita akan bersihkan. Dan ketika mau mengeluarkan kambing pun, jika kambingnya tidak mau keluar, tentu kita harus masuk ke dalam untuk mengeluarkan kambing tersebut, dan otomatis kita harus masuk ke dalamnya. Nah, tetapi ketika tingginya hanya 100 cm, otomatis kita tidak bisa berdiri di dalam kandang kambing tersebut. Nah, jadi bagi para sobat semua, jika akan membuat kandang kambing, usahakan untuk di dalamnya supaya bisa untuk kita berdiri di dalam, supaya kita bisa nyaman untuk membersihkan kandang maupun ketika akan mengeluarkan atau memasukkan kambing. Sebetulnya di sosial media maupun di platform YouTube pun banyak para peternak yang sudah yang membuat kandang kambing dengan sangat proporsional dan bisa menjadi referensi. Jadi kita bisa contoh di situ untuk membuat kandang kambing supaya kandang kambing itu lebih nyaman untuk kambing tersebut. Begitu sobat. Aku baru menyadari setelah kandang kambing ini jadi dan kambing ini sudah mulai banyak. Jadi untuk kesalahan-kesalahan yang ada di kandang kambing ini baru terasa ketika sudah berjalan dan ketika kambingnya sudah bertambah. Tetapi untuk diperbaiki ini sangat tidak mungkin dan sangat memakan waktu. Jadi ya mau tidak mau aku biarkan saja seperti ini. Nah, jadi poin yang paling penting dari kesalahan membuat kandang kambing yaitu adalah tentang sekatan atau ruangan kambing yang harus diperhatikan. Lalu kemudian untuk tinggi kandang kambing juga harus diperhatikan. Nah, untuk tinggi kandang kambing sendiri itu selain kita nyaman masuk ke dalam, untuk sirkulasi udaranya juga jadi lebih banyak, dan untuk kandang kambingnya juga jadi tidak pengap, dan untuk udaranya jadi sejuk. Karena beberapa kali aku masuk ke dalam dan dalam kondisi panas, aku merasakan di dalam itu sangat pengap. Untuk yang lain-lain mungkin bisa aku tambahkan, seperti halnya ini untuk ukuran sampingnya, dinding-dindingnya itu mungkin agak lebih lebar lagi. Ini aku perkirakan ini tidak nyampe 5 cm. Jadi ini adalah salah satu yang membuat udara di dalam menjadi pengap. Mungkin ini lagi untuk tempat pakan. Ini untuk lantai tempat pakannya itu sejajar dengan lantai kandang kambing. Setelah aku cek di beberapa sahabat peternak, itu untuk tempat pakan itu posisinya harusnya lebih tinggi dari lantai
kandang kambing. Supaya apa? Supaya ketika makan itu untuk kambingnya tidak terlalu membungkuk. Jadi untuk posisinya juga lebih nyaman untuk saat makan. Nah, begitu sobat. Kalau untuk yang lain-lain aku rasa kondisional ya, tergantung selera juga. Jadi yang poin yang paling penting yaitu adalah tadi tentang sekat atau ruangan kamar kandang kambing, lalu kemudian untuk tinggi kandang kambing, dan yang terakhir yaitu adalah tentang jarak antara dinding satu dan lainnya. Itu diusahakan agar jaraknya lebih jarang supaya sirkulasinya lebih bagus dan udaranya juga tidak menjadi pengap, karena kenyamanan kambing di dalam itu sangat mempengaruhi terhadap kesehatan kambing itu sendiri. Nah sobat, itu sepertinya yang bisa aku sampaikan. Semoga bisa memberikan informasi kepada sobat semua, dan semoga bisa diambil dari pelajaran yang aku dapatkan tentang kesalahan membuat kandang kambing. Jadi ketika kita akan membuat kandang kambing, kita harus pikirkan konsepnya terlebih dahulu. Kita harus persiapkan, dan kita harus sesuaikan dengan kebutuhan kita. Oke sobat, cukup sekian dulu video kali ini, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.